Kan sama Kang Dar, kalau Kang Dar ini seorang full time trader. Nah, bagaimana ceritanya Betul. sampai Kang Dar memutuskan untuk menjadi seorang full time trader dan kesehariannya bagaimana, Kang? Monggo. Ya, ini sebuah pilihan sih tadinya ya, Kang. Karena kan Hmm, sebelumnya saya kan kenal ke bursa saham itu tahun 2015 gitu ya. Saya sendiri mulai ya, kerja itu 2011. Nah, saya kerja mulai oke. 2011, kemudian saya background saya di perbankan sih, Kang. Background saya di Oh, perbankan, perbankan daerah ya, perbankan daerah. Dan akhirnya saya memutuskan ini setelah sudah berjalan, berarti dari tahun 2015 saya masuk ke bursa, kemudian pas di tahun 2018 akhir itu kan mm-mm. yang namanya di perbankan ya, yang namanya di perbankan kan pasti sering pindah keluar kota ya, dipindahin ke sana Oke. ke sini gitu ya. Ya, Nah, ya. karena Gas dinas. ngerasa ngerasa gimana gitu ya, udah ngerasa gimana dinasnya pindah-pindah gitu. Alhasil 2019 awal karena memang saya juga memutuskan ya sudahlah, mungkin ini jalan untuk mulai lebih serius gitu ya. Karena memang jujur sih dulu tahun 2015 itu ketika mengenal saham itu belum terlalu apa ya, belum terlalu kita itu benar-benar mengerti gitu ya. Bahkan Oke. satu tahun itu ya susah lah, susah sekali. Bahkan mau profit itu justru susah banget gitu ya. Akhirnya belajar ke sana Hmm, kemari dan di tahun 2018 memutuskan untuk full time trader gitu. Nah, keseharian saya sih 2018. di sini ya 2018 akhir, jadi saya resignnya itu di 2019 awal, berarti sebelum Covid. Oh, sebelum COVID ya. Sebelum Covid. Nah, iya sebelum Covid tentunya, sebelum Covid ini. Jadi merasakan naik turunnya IHSG dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan pas Iya, kemarin turunnya dalam itu, pas kemarin turunnya dalam pas Covid itu, ya udah tahu ya, ibaratnya udah pernah merasakan turunnya juga gitu ya. Jadi turun dalam kita anggap Maret sebagai pembelajaran. 2020 itu ya. Iya, turun Ah, dalam. Betul, iya. Gitu. Kalau keseharian saya, karena saya sekarang full time trader, paling karena sekarang punya komunitas ya. Karena sekarang ada mm-mm. komunitas BSS Saham Indonesia, ya keseharian saya di situ sharing-sharing sih, Kang. Kita sharing-sharing di grup komunitas kita di BSF Indonesia. Kita kayak insight market tiap pagi, kemudian ngasih ada berita apa gitu ya terkait market pagi gitu ya, jadi info pagi Mm-mm. gitu seperti itu. Kemudian bikin trading plan bagi member-member gitu. Jadi ya ibaratnya full time trader ini apa ya, sudah menjadi sebuah profesi ya. Jadi sudah Ya, sebagai profesional kegiatan gitu yang ya. memang rutin harian. Iya, jadi seperti itu. Jadi ya dijalanin saja gitu. Tapi kalau misalkan memang teman-teman di sini yang ingin memutuskan full time trader, harus benar-benar memikirkan matang-matang gitu ya. Jadi Mm-mm. prosesnya itu tidak mudah dan tidak segampang, wah enak nih yang full time trader bisa mantau market gitu. Kata siapa enak gitu ya. Justru ya malah malah kalau kalau boleh jujur gitu ya Kang ya, malah banyak yang nggak enaknya Ya. gitu ya. Karena kita Oh, karena gimana merasakan, wah ini market turun nih, kita harus bagaimana gitu. Kalau ya. misalkan dia nggak full time trader kan, dia udah melakukan trading, udah profit, Mhm. udah selesai kan ya. Tapi kalau orang Mm. full time trader, ya mau ngapain lagi selain nggak mantau market gitu kan? Ya, Seperti itu. selain trading ya. Iya. Ya, ya, ya. Nah, itu banyak susahnya jadi full time trader tuh gimana, Kang? Jadi gimana ya? Sebetulnya di satu sisi full time trader itu kita lebih fleksibel sih sebetulnya waktu ya, Mhm. dan kita bisa 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 ke market bisa kapan aja gitu. Cuman di sisi lain terkadang apa susahnya itu ketika apa ya, ketika kita melihat market itu penuh dengan sentimen-sentimen negatif. Terkadang kan itu Oke. melatih sisi segi emosi kita kan gitu.
Terus kalau memang bagi mereka yang belum terbiasa kan, bahkan misalkan nih ada orang yang baru memutuskan full time trader, oh ternyata full time trader itu Ya. tidak seenak orang yang bilang gitu ya. Nah ini saat market sedang seperti ini itu gimana gitu. Awal-awal saya merasakan seperti itu Kang dulu Kang. Awal-awal saya dulu merasakan seperti itu. Jadi mikirnya, wah loh kok gini ya, memutuskan untuk full time trader. Apa mending saya balik kerja lagi gitu ya. Tapi ya seiring dengan dijalani, ya alhamdulillah sih sudah semakin terbiasa dan memang sekarang memang sudah jadi profesi ya. Jadi memang kita harus Ya. menjalani. Yang penting niat dalam hati kita, kita bisa ya ngelihatnya orang lain yang sukses menjadi full time trader, orang lain saja bisa, kenapa kita enggak? Tapi memang itu harus dipikirkan matang-matang kalau untuk menjadi full time trader, Kang. Ya. Sekalian nih Kang, kalau yang membuat Akang ini akhirnya memutuskan pindah dari dunia perbankan kemudian jadi full time trader, Ya. yang menarik dari profesi full time trader itu gimana Kang? Yang pertama itu sebetulnya karena itu tadi, Kang, ngerasa sebetulnya kan awalnya memang di perbankan ya. Kalau menurut tetangga mungkin ya, bagi teman-teman yang memang sekarang profesinya perbankan, menurut menurut orang lain itu kerja di perbankan itu enak ya, gitu ya. Oh dia bisa Ya. bisa apa duitnya banyak, terus apa ya gaya gitulah. Jadi gengsinya gede gitu ya. Gengsinya gede. Padahal kalau misalkan memang padahal kan di perbankan itu kan banyak sekali bagian-bagiannya kan. Ada yang memang jadi front office ataupun customer service ataupun teller, ada yang memang marketing. Nah, kebetulan saya memang di bidang marketing, di bidang analis. Dan itu waktunya itu nggak tentu pulangnya kan. Jadi berangkat jam 7, pulang itu jam 8 malam atau bahkan lebih dari itu biasanya. Belum lagi kan kalau misalkan mengerjakan proyek-proyek sampai jam 12 malam itu baru pulang. Gitu. Dan itu sudah dilakukan sampai lebih dari 6 tahun kan, dari 2009 dari 2011 sampai dengan 2018, 7 tahun gitu. Dan itu setiap hari, dan kemudian dipindah-pindah keluar kota. Jadi ya saya memutuskan itu. Dan yang kedua adalah alasan keluarga sih Kang. Jadi bagi saya sih ngapain sih jauh gitu kan, sudah mah jauh gitu. Kemudian dapat gaji pun istilahnya habis ongkos, habis kita ngekos kan di luar kota gitu. Ya sudahlah, mending kita lebih fokus full time trader gitu. Iya. Karena Jadi kan lebih banyak waktu sama keluarga juga. Iya. Betul Kang. Jadi memang itu sebuah pilihan sih, yang memang harus diseriusi. Makanya nggak sembarangan orang memutuskan untuk menjadi full time trader. Menurut saya sih seperti itu. Oke. Mantap Kang. Nah, ini tadi bicara kok situasi market lagi nggak jelas atau lagi turun, itu kan mempengaruhi emosi gitu ya. Nah, kalau betul. market ini kan dari awal tahun trennya cenderung naik nih. Harusnya kan secara emosi itu lebih bergairah gitu lah ya. Tapi sekarang hari-hari ini IHSG itu cenderung sideways. Nah, bagaimana kalau Kang Dar menyikapi kondisi market saat ini, Kang? Ya, sebetulnya sih kalau misalkan kita ngelihat chart ya dari bulan Januari itu memang masih naik turun ya, Kang. Kemudian bahkan kalau kita misalkan melihat dari bulan Oktober sampai dengan di bulan Januari ya, itu kan mengalami sideways yang cukup panjang ya. Yang mengalami sideways yang cukup panjang, dan ketika awal Februari baru tuh dia berhasil breakout ya, dan dia bikin all time high ya. Nah, di situ baru mulai sebetulnya mulai bergairahnya di situ karena bikin ATH yang baru gitu. Dan sampai sekarang pun IHSG kalau nggak salah dia ATH di 7.300-an ya, di 7.300-an. 7.350. Bahkan di Februari ya, dari Februari 2021 sampai dengan September 2021 kalau kita lihat itu sideways-nya panjang juga tuh ya. Sideways-nya panjang juga kan. Iya kan? Setengah tahun panjang lebih juga kan? tuh. Iya, setengah tahun lebih. Jadi sebetulnya yang pada waktu itu ya market ya cenderung banyak juga yang memang orang-orang itu
loh kok ini bentar naik, besoknya bentar turun ya. Dan Mm-mm. mulai bergairahnya itu saat Februari sekarang ini gitu. Sekarang memang trennya saya lihat sih Keren ya. dia lagi cenderung naik ya, sedang cenderung naik. Dan bagi saya sih cara menyikapi market saat ini yang terpenting adalah kita harus disiplin ya. Karena kan kita nggak tahu nih ketika meskipun open market itu posisi hijau gitu kan, kita kan nggak bisa ya sudahlah nanti closingnya juga hijau, enggak. Bahkan pada saat kemarin kan opening market itu sampai sampai open gap ya, sampai naik gitu, tiba-tiba closingnya kan Iya. jadi turun, jadi sampai merah Turun banget banget. kan kemarin kan. Ya, belum lagi Iya. tanggal 11 April ya. Tanggal 11 11 April tuh bikin April. filenya panjang banget di Nah, atasnya. itu Nah, itu level ya. all time high-nya tanggal 11 itu ya, Ya, Kang? level all time high. Iya, 7.340-an ya, Kang ya. Ya. Nah, jadi yang terpenting sih kita memang benar-benar ketatin disiplin ya, dan kita harus punya trading plan sih, Kang. Kita harus punya trading plan sendiri dan Mm-mm. usahakan sih jangan terlalu mengandalkan orang lain gitu. Karena kan ketika orang lain asumsi juga kan belum tentu akan sama pendapatnya dengan kita gitu. Dan ketika juga kita harus tahu dulu tujuan ketika beli saham tersebut itu untuk apa gitu. Kalau memang misalkan buat trading harian, ya sudah kita lakukan untuk trading harian. Kalau misalkan ketika sudah beli kemudian dia naik sesuai dengan target kita secara harian, ya sudah kita juga harus cepat merealisasikannya gitu. Tetapi kalau misalkan kalaupun memang kita mau swing, ya sudah kita juga menggunakan metodenya ataupun tekniknya sesuai dengan teknik yang kita kuasai gitu. Dan memang kita juga karena bukan berarti kita karena swing, bukan berarti enggak selalu dicek kan. Tentunya kita juga harus Iya, cek betul. meskipun enggak Itu di setiap waktu gitu ya. maintain ya. Meskipun enggak setiap waktu, minimal pagi saat open market sama closing market saja. Minimal kita harus selalu update gitu. Karena meskipun swing juga kan enggak ini nih. Kalau misalkan saya pengen swing 3 bulan ke depan, atau misalkan saya Ya. pengen swing baru di taking profitnya itu 30% kemudian atau 50% kemudian. Menurut saya sih nggak seperti itu ya. Jadi meskipun Hmm. kalau misalkan kita pengen punya target di suatu saham, kita pengen profit 50%, dan kita targetnya dalam 3 bulan. Kalau misalkan dalam 1 bulan sudah terpenuhi, ya sudah gitu. Nggak perlu harus nunggu 3 bulan kan, gitu. Ya. Jadi memang ya itu trading plan dengan disiplin itu, karena kita nggak bakalan tahu nih ketika sekarang open market, besok siang ataupun sore market seperti apa, kita nggak bisa tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita udah disiplin, kita sudah sesuai dengan tujuan kita, ya sudah apapun yang terjadi di market, ya sudah kita syukuri yang sudah kita lakukan hari ini. Gitu. Oke. Dan kalau misalkan kita udah jualan, sahamnya naik, Ada. ya sudah. Jangan terlalu dikejar pengen masuk lagi. Bahkan cenderung gini Kang, kebanyakan orang yang curhat ya, yang orang yang cerita itu, dia misalkan beli sore nih, misalkan dia beli sore udah profit nih, karena dia udah profit dalam awal-awal menit gitu ya, awal-awal market buka, dia kan jadinya nggak punya kerjaan lain nih, saldo RDN penuh ya, dia pengen RDN. helping ceritanya, pengen fast trade, ternyata malah boncos pada saat fast trade itu gitu. Akhirnya sia-sia hari itu. Harusnya profit karena kita gatel, akhirnya jadi jadi nggak ada kemajuan hari itu gitu. Jadi sia-sia. Jadi ngapain hari itu, berarti ya nggak dapat apa-apa gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Oke, Kang. Nah, menarik tadi Kang Dar terus menekankan mengenai disiplin ya dalam trading. Terus kemudian sempat bahas kalau misalnya harga naik, ya kena level take profit kita, ya sudah di take profit aja. Misalnya masih naik lagi pun nggak perlu dikejar. Nah, disiplin itu kalau boleh dijelaskan lebih dalam lagi gimana Kang? Disiplin dalam trading dan yang perlu diantisipasi oleh teman-teman di sini mengenai disiplin trading itu apa aja Kang?
seperti apa? Ya, siap. Ya. Jadi misalkan mungkin kalau saya ambil contoh gini ya Kang, misalkan saya sendiri aja ya, saya biasanya itu tiap hari itu mencari saham yang memang dia bisa naik harian gitu Kang. Itu kalau untuk trading Mm-mm. saya gitu. Jadi saya mencari Oke. saham yang hari itu bisa naik minimal 2% saja dari setiap saham itu. Mm-mm. Saya cari gitu ya. Saya cari kebetulan kita ada apa namanya tuh memakai dengan metode yang ada di aplikasi ya, di aplikasi kita di Atios. Jadi teman-teman di sini bisa juga gunain nih untuk Atios ada di Nah, Play itu Store gitu ya. boleh Kang. Nah, Gimana itu Atios? gitu. Ya, jadi saya tuh mencari saham yang memang ada nggak sih ya. Jadi saham yang hari itu bisa naik minimal 2% gitu ya, tiap hari. Mm-mm. Dan ada nggak sih kalau misalkan saya menemukan saham yang hari ini naik dengan persentase tertentu, dia besoknya masih bisa naik lagi gitu. Nah, kemudian ada nggak sih saham yang hari ini dia koreksi, besok dia bisa rebound gitu. Dari historinya, dari pola kebiasaannya dia. Dan tentunya kita harus punya data ya. Nah, Mm-mm. di situ ternyata saya menemukan gitu. Contohnya yang saat ini kita sering kita tradingkan tiap hari itu saham IATA, Kang. IATA ya. Yata ya. Saham IATA. Itu tiap hari kita itu kalau misalnya kita mau taking profit minimal 2% saja itu bisa, Kang. Karena sekarang dia itu pola kenaikan minimal 2%-nya dia masih konsisten dengan win rate sekitar 95%. Jadi artinya Wah, dia itu menarik. dalam 30 hari terakhir, ya dalam 30 hari terakhir, dia itu selalu naik minimal 2%. Dia itu selalu Oh. naik minimal 2%. Nah, jadi ketika misalkan kita bukan seorang full time trader pun, tiap sore kita beli IATA, besoknya kita jual, sudah Kang, itu bisa jadi taking profit minimal 2%. Nah, maksud di sini adalah ketika kita sudah menentukan rencana-rencana seperti itu, ya sudah kita lakukan. Ketika kita beli saham tersebut, perlakukanlah saham tersebut sesuai dengan polanya. Jadi kalau misalkan saham tersebut bisa naik minimal 2% ya ataupun 3% sesuai dengan kategorinya, ya ketika besoknya dia naik sudah jual Kang. Jadi jangan mengharapkan saham itu dia bisa naik lebih tinggi lagi. Hari ini tadi IATA high-nya itu 272 ya, kalau nggak salah ya. High-nya itu 272 atau naik Ya, sekitar 3,2 ya, 3,2% kalau persentasenya ya. Ya, sekitar segitu kok secara Ya. persentase. Ya, sekitar segitu. Closingnya tapi kan di bawah high. Betul. Ini Ya, betul membuat lah. ya sempat nyentuh 254 tadi ya. Iya, sempat menyentuh low. Dan tadi ketika IATA itu koreksi juga, Kang, kita beli di setiap koreksi minus 3%. Gitu. Setiap Karena minus si IATA 3%. ini, ya, setiap minus 3%. Karena si IATA ini, dia ketika koreksi itu sering rebound, Kang, pada saat menjelang closing. Gitu. Jadi kayak seperti ini nih, Kang. Kalau boleh saya tunjukin ya. Nah, ini menarik ini. Bisa seru ini kelihatannya tradingnya. Oke. Halo, Kang. Ya. Halo. Halo. Ya, Kang. Ya. Gimana? Ya. Sudah tersambung kembali ya? Halo, Kang. Halo. Ya, Kang. Halo. Halo. Halo, Kang. Ya. Apa sudah nyambung nih? Oh iya, udah nyambung lagi. Oh iya, siap. Oke, Kenapa oke. tadi ya? Nge-lag ya? Iya. Jadi kayak gini Kang, misalkan kita lihat ya di sini. Nah, ini yang di kolom yang ini adalah dia Iya, Kang. Silakan. Nah, ini di kolom yang C1 ini adalah kolom kenaikannya si saham IATA. Di sini kan hijau terus ya, warnanya hijau Betul, ya. betul. Artinya saham IATA ini dia bisa
naik setiap harinya, Kang. Gitu. Jadi si saham IATA naik setiap harinya. Kemudian ini di kolom close-nya C2 dengan CC. Ini itu adalah kolom penurunan, kolom low C2, kemudian CC-nya itu adalah kolom close. Jadi artinya di sini si IATA itu sering rebound ketika dikasih koreksi gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa membaca pola pergerakan dari setiap saham, ya sudah, kita trading sesuai dengan kita trading dan disiplin sesuai dengan pola karakter saham itu sendiri gitu. Nah, kayak di sini tadi kenapa saya bilang saya trading tiap hari di saham IATA, karena IATA tiap hari bisa ngasih minimal 2% setiap harinya, Kang. Oke. Berarti disiplin 2% setiap hari gitu. Kalau ditarik jangka yang lebih panjang waktunya itu pastinya profitnya bagus ya, Kang ya? Ya, karena memang sih tidak setiap saham memang seperti itu ya. Maka dari itu memang kita itu lebih mencari ke saham mana sih yang memang pola hariannya bagus dan saham mana sih memang pola untuk ketika kita mau swingnya pun dia bagus gitu. Nah, tapi di sini tadi saham IATA dengan posisi saat ini untuk level swingnya juga masih aman untuk tetap kita hold untuk harga saat ini, Kang. Gitu. Kalau misalkan kita lihat secara secara sistem yang ada di aplikasi. Nah, maksudnya di sini disiplin itu yang kita harus bisa memfilter. Kalau untuk saham untuk harian ya sudah lakukan untuk harian, Kang. Kalau misalkan untuk swing ya sudah kita disiplin mengikuti dengan indikator yang memang kita kuasai gitu. Jadi kalau misalnya sudah taking profit ya sudah taking profit. Kalau kita mau beli saham itu lagi nunggu sore gitu. Jadi jangan memaksakan ketika kita sudah profit yang kita belum kuasai untuk scalping ataupun untuk fast trade gitunya ya jangan memaksakan, jangan sekedar iseng untuk beli sahamnya gitu. Terkadang kan banyak tuh yang sekedar iseng dulu ya untuk beli sahamnya gitu kan. Siapa tahu nih naik lagi. Nah, gitu kan. Kebanyakan yang seperti itu. Dan semuanya harus sesuai dengan rencana awal, nggak boleh tiba-tiba ini turun harusnya naik lagi, tak tahan lagi aja, nggak jadi cut loss gitu ya. Atau sudah naik, wah ini masih bisa naik lagi, tahan aja gitu, besoknya turun. Nah, itu ya terkadang kan seperti itu kan, bahkan banyak juga yang gini, Kang. Misalkan kita ngelihat kita udah trading dia itu polanya paling naiknya itu maksimal 2%, 3% gitu ya. Tapi ketika hari itu lagi naik, dia coba tahan gitu. Ya udahlah, saya tahan ke sesi 2 gitu ya. Taunya di sesi 2 bukannya naik malah jadi turun gitu ya. Aduh. Terus kemudian dia balik jadi BEP nih. Jadi kembali ke harga closing kemarin. Wah, ini mungkin koreksi sehat nih ya. Koreksi sehat nih, nanti juga naik lagi gitu. Tahu-tahu jadi pas closing malah jadi merah gitu. Nah, yang ada malah pengen jadi cut loss, jadinya banyak yang kayak gitu. Jadi analisa dadaan itu berbahaya ya, Kang ya? Nah, ini ada temen yang komen nih, 2% bungkus, lebih is bonus. Mantap. Iya, betul. Dari Kak Uma Mika 21. Kalau mau sih saya nyaraninnya gini, Kang. Kalau mau kita punya minimal 2 RDN ya. Kita minimal punya 2 RDN, tapi kita beli sahamnya sama gitu. Sahamnya sama ya? Oh, gimana tuh, Kang? Ya, tapi maksudnya gini, kita punya 2 RDN ya. Beli sahamnya sama, misalkan kita beli saham yang sama di IATA gitu ya. Beli saham yang sama di IATA. Satu konsisten untuk ODT, yang satu lagi konsisten untuk ditahan. Kecuali gitu kalau mau gitu. Jadi biar perasaannya nggak campur aduk ya. Gitu. Iya. Kecuali seperti itu. Jadi kita bisa merasakan dua kondisi dua-duanya gitu. Yang ODT-nya kita bisa disiplin. Kalau misalkan mau kita tahan juga untuk swing beberapa hari ke depan, ya itu dimungkinkan gitu.
Jadi bisa jalan dua-duanya dan karena sudah dipisah RDN-nya itu lebih mudah buat kita mengatur ya, termasuk mengatur Ya, emosi kita nih. mengontrol emosi, betul. Ya. Iya, mengontrol emosi. Tentunya di situ sih. Terkadang kan Hmm. orang yang tujuan awalnya dia pengen swing ya, orang yang tujuan utamanya Ya. pengen swing, oke, hari pertama dia naik, besoknya turun Hmm. gitu. Pasti emosinya jadi berubah. Wah, nyesel, gak gue TP nih kemarin kan. Pasti kayak gitu kan. Gatel ya. Katanya pengen swing, ya udah kalau misalkan pengen swing naik turunnya dijalanin gitu, yang penting masih Hmm. tetap dalam koridor kita analisanya gitu kan. Tapi kalau misalkan emosi kita jadi campur aduk seperti itu, ya udah bikin 2 RDN, satu buat ODP ya satu buat swing gitu. Jadi biar biar Oke. emosinya gitu kan. Ya, Kang. Kalau menurut Kang Dar secara pola historis nih, IHSG ini sekarang ini naik untuk turun atau turun untuk naik, Kang? Ada yang tanya nih Baik. di kolom chat. Ya. Kalau dulu sih saya sering menganalisa gini Kang. Kalau misalkan kita melihat candle ya dulu ya, sebelum Mm-mm. sebelum terjadi COVID itu, saya biasanya Oke. ngelihat dari pola pergerakan candlenya Kang. Kalau yang saya analisa dulu si IHSG ini, kalau misalkan dia turun itu candle merahnya itu tidak lebih dari 5 kali candle merah. Kalau memang dia lagi turun-turunnya banget gitu. Mm-mm. Jadi dia itu kalau misalkan sudah 5 kali berturut-turut dia candlenya merah, dia hijau gitu. Berarti dia ada technical Ini rebound di ya, atau itu dia di Dewi atau ya, Kang? apa gitu. Daily ya, kalau untuk Dewi ya. di daily. Nah sekarang juga yang Oke, saya oke, lihat itu oke. IHSG akan lihat ya, kemarin juga tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari itu turunnya itu cuma sampai 5 candle Kang. Hmm, Turunnya itu 25 cuma Februari ya. sampai 5 candle ya. Setelah itu dia Satu. hijau naik lagi Naiknya gitu. nggak bikin higher high gitu ya. Ya. Oh, sorry Nah kalau pertanyaannya itu apakah naiknya IHSG naik untuk turun atau naik untuk naik, Kang? Dari gravity ya, score. kalau dari lihat dari pergerakan daily ya Kang ya, dan dari pertama dia breakout tanggal 8 Februari, itu kan sekarang trennya itu dia memang sedang naik ya. Nah, kalau misalkan Ya. ke depannya, kita kan memang nggak ada yang tahu ya, dia mau naik ataupun dia memang masih mau lanjut turun. Yang pasti kalau misalkan kalau saya bikin trend line sih, dia saat ini masih akan naik gitu ya. Tapi kan sesuai Ada dengan yang teorinya, kalau misalkan dia ternyata turun di bawah trend line itu, di bawah trend line support, ya berarti itu bisa mm-mm. jadi patah trend gitu ya. Ketika memang dia nantinya patah trend, kita kan secara simpelnya tinggal mencari support ataupun demand areanya di mana gitu untuk Betul, betul. membatasi untuk stop loss, ataukah memang dia untuk kita melakukan buyback kembali gitu ya ketika memang IHSG saat sedang naik. Dan tentunya kan di sini kalau misalkan kita trading kan sebetulnya tidak mesti melihat IHSG kan sebetulnya ya, karena Betul, yang betul. yang penggerak IHSG itu kan hanya ada yang big caps gitu kan, kemudian hanya bank Betul. besar, dan sekarang ada Goto ya, ada Goto kemudian Betul. sama Buka gitu ya. Sekarang cenderung cenderung volatilnya karena itu, gitu, volatilnya karena itu. Hmm, Jadi turun sedikit aja Goto udah jadi bikin IHSG drop, dan yang lain jadi bikin panik IHSG-nya ya. drop. Gitu. Ini berasa market ditarik-tarik terus ini setelah iya ya Ya, setelah GoTo IPO masuk ke bursa itu IHSG ya, ketarik-ketarik ya, Kang ya. ya betul. Ah, iya Apalagi iya pas iya iya. pas pas jadi Bukalapak mulai IPO juga kan, itu kita udah merasakan ada hal yang berbeda terhadap pergerakan si IHSG itu kan. Ditambah sekarang ada Mm-mm. Goto juga. Ditambah sekarang ada Double, Goto Kang. juga. Jadi double. Kalau mereka dua-duanya merah semua, ya udah gitu. Kalau misalkan big cap yang lainnya nggak narik, ya susah gitu. Tapi sekarang yang kita lihat malah ganti-gantian ya. Buka yang naik, Buka Goto yang naik, GoTo turun. turun. Itu Saling Gotonya bisnis balance performance ya.
Ya, Iya. gotonya atau diem gitu kan, dijagain tuh Ah, beatnya jutaan dijagain gitu lagian kan. green shoe ya lagian. Iya Iya betul. iya iya. Ya kalau Nah, jadi kalau dua-duanya untuk turun untuk susah. turun ataupun untuk naik lagi gitu. Untuk saat ini sih trennya masih naik ya. Kalau misalkan kita menggaris tren lain ke atas itu gitu. Dia trennya masih di atas support trend lainnya dan kemarin hari ini juga dia closingnya kan di atas MA5 kan. Bagi orang yang daily trade dia yang Ya, mengacu kepada indikator moving average 5 ya bisa dipakai juga gitu untuk pembatas kita gitu. Tapi kan sebetulnya kan mau IHSG naik ataupun turun kalau kita nggak beli saham yang penggerak IHSG ya ngapain kita lihat ya, IHSG gitu kan. betul. Iya. Hmm, Jadi sebetulnya tradingnya kan bukan trading IHSG tapi trading saham yang memang trading sahamnya. kita analisa gitu. Oke. Nah, Kang, tadi kan Akang sempat share tuh yang ada di aplikasinya Kang. Nah, sebetulnya kalau Ya. Kang dari ini analisa marketnya pakai teknik apa, Kang? Nah, kalau saya sih yang saya pakai sekarang tetap ada TA, cuman TA-nya simple Kang. Ya. TA-nya itu cuman Oke. melihat support resisten, cuman Mm-mm. dengan ngelihat indikator pakai moving average saja, gitu. Itu untuk teknikalnya ya. Jadi nggak pakai indikator misalkan kayak MACD ataupun pakai RSI ataupun apa gitu. Sebetulnya itu karena saya lebih sering untuk trading itu ya memakai dari pola itu Kang, atau saya sebut statistical Hmm. analysis. Ya. Jadi Nah, gimana tuh, Kang? memang banyak Kita memang jarang banyak dengar. juga ya itu jadi apa ya kita itu memang harus melihat pola dari setiap saham kan jadi makanya Mm-mm. yang namanya statistik kayak statistik pertandingan kan oh ternyata shot Mm. on targetnya sekian nih head to head dengan ketemu dengan kedua tim ini dia sering menang gitu daripada kalah nah begitu juga dengan saham gitu kan kalau ketika kita sudah punya data gitu ya ketika kita sudah punya data kebetulan kan yang saya ambil minimal itu data 30 hari terakhir kan Oke. maksimalnya itu saya 90 hari terakhir gitu karena kan dalam perhitungan statistik itu kita ngambil sampel itu minimal kan 30 kan yang bisa dikatakan valid minimal 30 lebih dari itu Mm. yaitu bisa lebih bagus justru kan Lebih solid ya. nah lebih solid. Nah, ketika udah kita tampilin nih kayak posisi high, low, close, kemudian persentase ke high, persentase ke low, persentase ke close gitu. Nah, di situ juga ternyata ada pola kalau kita memang bisa ngebaca gitu. Termasuk Mm. misalkan dari pola kenaikan. Nah, oh ternyata kayak tadi saya bilang si IATA. Kalau misalkan kita tuliskan, kalau kita misalkan kita bikin data nih, data persentase kenaikan dari close ke high gitu ya, si Mm. saham IATA ini coba di breakdown lah sama teman-teman ya dilihat gitu kan di Excel kan coba dilihat kalau misalnya kita bikin data dari close ke high si IATA ini hampir tiap hari selama 60 hari terakhir ini dia sering kena target gitu ya minimal 2% itu dengan probabilitasnya itu 95% gitu ya Secara probabilitasnya statistik. 95%. Ya, berarti kalau misalkan kita ngambil data 30 hari, kalau 95%, berarti sekitar cuman 2 kali dia gagal kan, 28 kali kita berhasil gitu. Mm. Berarti kalau misalkan kita ngambil 2% saja, kita konsisten, ya sudah. Secara matematis kan tinggal dikalikan kan, 28 kali 2, Betul. kemudian kalau misalkan gagal, berarti kita kena cut loss. Ya, cut loss-nya pun misalkan kita ambil 2% juga. Ya sudah, Mm. berarti 2 kali 2, 4. Berarti dengan yang tadi yang berhasil, dengan yang gagalnya sebetulnya lebih banyak yang berhasil. Nah, Hasilnya. gitu. Nah, itu kan metode. Tapi kan pada kenyataannya, pada Ini kenyataannya, ketawanya kita itu, penuh berarti nih, Kang. ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak yang kesulitan gitu. Karena kenapa? Ya karena itu tadi dia nggak bisa menerapkan dan benar-benar bisa mengenal karakter saham tersebut. Padahal secara data sudah ada gitu ya. Secara data sudah ada. Kamu tinggal ikutin aja, tinggal sudah beli, pasang jual, udah tinggalkan gitu. Tapi yang ada malah ketika pengen ngelihat running trend, dia berharap Mm-mm. naik tinggi, kemudian setelah itu malah dia balik lagi ke harga close atau bahkan jadi merah, akhirnya jadi cut loss
gitu. Sehingga apa ya? Sehingga ya itu kedisiplinannya itu ya Disiplinannya yang nggak tadi. bisa dijalankan. Gitu. Jadi dia disiplin dengan ketidakdisiplinannya akhirnya gitu. Mm-mm. Karena kan memang ya, seperti yang saya bilang ya, ya kita kan sama-sama trading juga nih. Ya maksudnya Mm-mm. ya pasti pada saat jam market ya itu tentunya emosi kan. Makanya karena kita sering, Ya, karena betul. mungkin terlalu sering melihat market, jadinya timbul emosi nih gitu. Jadi ya udah Mm-mm. sesuaikan aja. Jadi mending jangan dilihat, tapi kita langsung pasang open buy, open sell, udah langsung. Jadi tahu-tahu kita Wah, buka udah setuju profit tuh kan? gitu. Iya. Yang penting itu tadi kita mencari sahamnya yang memang benar-benar dia secara pola kenaikannya dia masih bagus gitu. Atau saya bilang success rate saham itu naiknya dia masih di atas 80% gitu. Bahkan yang lebih bagus itu berarti di atas itu kan 90 sampai dengan 95%. Nah, saat ini saham yang mempunyai success rate itu ya di atas 95% itu ada apa namanya tuh, ada saham IATA, kemudian ada Ya. saham BP ya, ada BP, kemudian ada HITS, Iya. ada RANS, ada Kino Nah, ya, ada SDMU, ada ESA. Nah, itu tuh success rate kenaikan hariannya itu dia bisa minimal 2% untuk trading di saham itu tiap hari bisa. Yang paling teratas itu IATA sekarang. Kedua hmm. BP gitu. Nah, Ketiga itu HITS. dicatat teman-teman. Yata, BP, kemudian yang ketiga apa Kang? HITS, HITS, HITS. Masih ada. HITS, ada HITS ya. ESA, ada SDMU, ada Kino. Ini mungkin Bisa. juga bisa jadi watchlist ini untuk teman-teman yang join live IG kita kan. Ya, bahkan Nah, kalau teman-teman ngelihat saham ESA ya, kalau ngelihat teman-teman saham mm, ESA, coba perhatikan deh. Kalau misalkan si ESA itu kalau tiap dia koreksi open market, tungguin aja sampai siang ataupun sampai menjelang closing, dia pasti balik ke harga closing yang sebelumnya. Jadi dia rebound dari posisi koreksinya. Dia sering seperti itu. Gitu. Jadi ketika 30 ketika hari dia terakhir ya koreksi, Kang ya. ya. Jadi ketika dia koreksi di awal-awal market minus 3%, minus 4%, coba deh beli satu lot aja. Iya. Beli satu lot, cobain gitu Coba kan. gitu ya. Tungguin sampai siang ataupun sampai dengan closing, dia pasti kita bisa taking profit di situ. Karena saham ESA ini ketika dia koreksi, dia selalu rebound. Begitu juga saham IATA gitu. IATA juga ketika koreksi, Betul. tadi kita masuk di 254 IATA ya. Kita tadi masuk di 254 Di dan dekat-dekat low situ ya. minus 3% ya, sekitar minus 3% ya. Ya. Nah, Ah, minus 3%. Kita tadi kita masuk di situ di 254, closing 264, udah profit 10 poin kan. Itu 10 bisa poin betul. didapat jual, bisa closing gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan juga di saham yang memang dia koreksi gitu. Jadi yang penting bukan benar-benar nangkep pisau jatuh ya, tapi kita nangkep Nah, pisau itu jatuh juga kita punya bedainya gitu. yang susah kadang. Ah, Iya, yang pasti kan kita punya data gitu, nggak sembarangan beli gitu. Kita juga nggak berani Kang, kalau misalkan dia koreksi tapi tanpa data, tanpa histori, kita nggak berani gitu. Yang penting dia ada historinya, ada datanya, ada. ya udah maka kita bisa beli. Dan bisa dilihat secara statistik juga nih. Itu Ya, memberikan secerah harapan buat teman-teman juga nih. Kalau sebetulnya menganalisa market itu juga nggak harus terlalu jelimet sampai pakai banyak indikator atau kita harus punya perhitungan-perhitungan yang rumit. Pakai data sederhana, ya, data historis, pola pergerakannya di satu saham ini bagaimana, bisa dapat profit. Asalkan ya. seperti yang Kang Darbian Dan tadi, harus disiplin. analisanya HLC aja Kang, sebetulnya ya. Iya, iya. Analisanya open high close saja. Sebetulnya kok kita semakin lama di pasar saham gitu juga itu data yang penting, Kang. Open high, kemudian low dan closing, chartnya pakai Iya, daily, terus dilihat tren lainnya. Secara mendasar cukup sih sebetulnya, karena memang tentang pergerakan harga itu dasar dari analisa teknikal ya
pola pergerakan harga, pola yang sudah terjadi, ada peluang untuk terulang kembali. Dan saya setuju banget sama Kang Dar tadi yang sempat mention kalau sudah bikin analisa, sudah dieksekusi, sudah beli nih, contoh 10 lot di satu saham IATA mungkin misalnya, ya udah tinggal aja, jangan terus diliatin nanti ada dorongan-dorongan bisikan-bisikan untuk ganti analisanya lagi nih. Betul. Ya. Nah, seringkali yang yang malah jadi boncosnya itu pada saat jam market, Kang, ya. Bagi yang sering udah profit dari yang pagi misalkan, siangnya pengen tetap trading, ya, bukannya jadi nambah kan, malah jadi hilang gitu lagi kan. Gitu. Iya, jadinya kalau di total gitu malah rugi kita. Nah, iya, kalau bagaimana caranya itu supaya kita sebagai seorang trader, kalau kita tarik 1 tahun gitu ya, performa 1 tahun, pakai jurus money management yang seperti apa, Kang, supaya 1 tahun itu kalau di total profit. Mungkin juga boleh ditambahi cara mengatur emosinya nih, selain mungkin tadi setelah entry buy ya udah tinggal aja, jangan terlalu dilihat marketnya. Yang paling sering digunakan sama saya pribadi mungkin ya, Kang, ya. Kalau untuk emosi juga gitu, biasanya sih saya nggak pernah beli dengan semua dana gitu, Kang. Biasanya sih nggak beli dengan semua dana, dan memang sesuai yang tadi saya bilang, minimal harus punya 2 RDN sih, gitu ya. Jadi itu adalah perencanaan awal ya. Jadi perencanaan awal itu yang paling sangat-sangat dikedepankan. Karena kenapa? Karena nantinya takutnya gini, Kang. Kalau misalkan ketika kita pengen kedua-duanya, misalkan swing dengan trading, tapi di satu account, itu kan pasti akan menimbulkan emosi yang berbeda kan. Atau kalaupun memang tidak menimbulkan emosi yang berbeda, itu nantinya takutnya pergerakan aset portofolio juga nantinya naik turun, tidak kemana-mana kan. Oke, mungkin di posisi yang trading harian dia bisa profit gitu ya, tapi yang di posisi saham swing dia masih naik turun gitu, sehingga ya tidak kelihatan pertumbuhannya gitu. Hasilnya, jadi kalau misalkan ini sih hasilnya nggak kelihatan gitu. Kalau misalkan ini sih minimal 2, jadi yang satu itu benar-benar kita buat trading, dan yang satu memang benar-benar buat swing. Dan otomatis pasti ya dana yang lebih besar itu pasti tidak mungkin dibuat trading kan, karena memang memiliki high risk high return mungkin ya. Ketika kita memang benar trading, bahkan mungkin dia seorang scalper mungkin ya, dan dia yang dia inginkan sering fast trade. Nah, itu yang pertama. Kemudian paling yang kedua ya teknik yang kebanyakan orang pakai mungkin ya, money manajemennya itu yang mungkin sudah pada tahu ya, dengan sistem piramida ya. Jadi dengan belinya itu tidak langsung di satu titik yang sama gitu ya. Jadi misalkan ketika kita merencanakan mau trading 10 juta, nggak langsung 10 juta di harga sekian gitu. Karena kan probabilitas dia masih naik dan turunnya kan masih akan terjadi gitu kan. Nah, betul. Ketika dia probabilitas dia turun, nah sampai mana turunnya? Dan ini yang harus memang kita tekankan. Ketika dia turun, contohnya misalkan kita support resisten misalkan ketika beli di harga yang pertama di harga 100 nih, dari 10 juta misalkan 2 juta dulu. Nah, ketika ke harga supportnya itu masih beberapa tik jauh ke bawah gitu ya. Nah, kita harus minimal membagi 2 ataupun membagi 3 gitu, membagi 3 pembelian gitu. Karena probabilitas turunnya masih ada gitu, dan kita nggak tahu, dan kita juga nggak akan tahu apakah memang benar hari itu dia akan langsung benar turun ke support kemudian mantul, atau bahkan turun ke support kemudian dia turun lagi gitu kan. Kita kan nggak tahu support gitu kan ya. Betul. Ya, kita kan nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita membeli dengan misalkan minimal 2 kali ataupun 3 kali pembelian, setidaknya nanti average yang kita kalaupun memang kita nanti kena cut loss, average yang
kita dapatkan juga lebih rendah sebetulnya kan. Jadi lebih rendah average-nya, dan kemudian ketika kita mau sell on strength ketika dia rebound pun, ketika kita mau BEP tidak terlalu jauh dibanding ketika kita beli semua modal di satu titik di atas gitu. Ketika dibawa ke bawah kan bingung kita mau ngapain kan. Nah, itu paling ya sistem piramidanya ya bisa dibagi 2 ataupun dibagi 3. Misalkan pembelian pertama 2, kemudian pembelian kedua jadi 4, kemudian pembelian ketiga ya jadi 8 gitu kan. Yang penting totalnya nanti jadi 100% sih. Itu karena nanti itu juga akan mempengaruhi daripada emosi kita dibanding kita beli di satu titik yang sama. Pasti bawaannya ketika kita beli, loh kok malah harganya turun gitu. Kita yang ada malah pengennya jadi, wah ini turun nih, apa cut loss aja ya. Ketika kita cut loss, padahal masih di atas support dan dia naik lagi, wah itu kan udah jadi apa? Sayang sekali ya. Nah, dan itu nyesel pasti gitu kan. Udah kena cut loss, ternyata terbang lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Paling yang umum sih, saya juga menggunakan yang seperti itu paling Kang, yang kebiasaan saya. Tapi yang utama adalah saya lebih mengedepankan yang satu RDN buat swing, yang satu RDN buat trading gitu. Di situ yang supaya emosi kita biar lebih tenang gitu. Kalau pribadi saya sih seperti itu. Dan tentunya ketika kita trading pun ya portonya jangan terlalu banyak-banyak ya sahamnya gitu, jangan kayak supermarket. Bahkan ada yang sampai dalam porto itu sampai 30 saham gitu ya. Sampai ada yang cerita ataupun screenshot ini sampai ada 35 tentang dalam satu porto, dan itu tidak jelas juga mana untuk yang trading, mana yang untuk swingnya gitu. Akhirnya ya portonya nggak kemana-mana, bahkan cenderung turun jadinya. Nah, di situ juga ya pemilihan portofolionya gitu. Ya sesuai dengan teori yang kebanyakan orang pakai lah. Jangan menyimpan di satu keranjang ya. Di satu keranjang yang sama, yang satu gitu kan. Jadi bisa diversifikasi lah ke tempat yang lain kah. Termasuk dalam pemilihan sahamnya, kalau bisa sih jangan kebanyakan sektor yang sama. Kalau misalkan kita mau beli juga ya, terkadang saling berhubungan gitu. Terutama saham grup gitu kan, yang satu naik, yang satu turun gitu kan. Ya, betul. Grupnya GoTo-nya diam aja turun, yang lainnya juga yang katanya investor GoTo di MPPA misalkan, MPPA-nya juga ikut turun gitu kan. Padahal MPPA udah sempat sentuh 400 ya. Itu udah sempat bagus itu kemarin MPPA. Kita turun lagi 335. Iya, memang kalau bicara trading itu perasaan itu kalau sudah masuk kan, wah bisa pusing. Jadi kalau sudah cut loss atau misalnya kelewatan nih level cut loss-nya, cenderung emosinya kan, wah ini harus balikin nih kerugiannya nih, kayak istilahnya apa itu, revenge trading ya, balas dendam supaya untung lagi. Itu kan tidak baik, malah bisa bawa orang rugi nih. Karena kita terlalu menggebu-gebu pengen ngebalikin dari kerugian, bahkan nanti yang ada bukan malah jadi cepat balik gitu, bahkan karena terlalu kita balas dendam, niatnya dibalas dendam malah jadi susah untuk naiknya. Atau kalau misalnya ketika kita trading selalu gagal, ataupun ketika kita beli kok loss terus sih gitu, ya berarti mending stop dulu tradingnya gitu ya, mending seperti itu, stop dulu tradingnya. Dan stop trading pun bagus gitu. Jadi gali dulu ilmunya sebelum kita nanti ketika kita terjun, kita sudah benar-benar siap kembali gitu ya. Supaya tidak melakukan hal yang sama, dan evaluasi itu penting lah gitu. Jadi bukan hanya bagi para yang pemula ataupun yang baru masuk gitu ya, bagi para misalkan teman-teman di luaran sana yang mungkin tradingnya udah lama juga pasti terus memperbaiki ataupun mengevaluasi trading kita supaya depannya tidak mengalami kesalahan yang sama. Betul. Dan sepengalaman saya nih Kang, memang kalau psikologisnya kita itu atau emosi kita lagi nggak bagus, udah lebih baik stop aja tradingnya.
ntar malah Ya. lewatan ruginya. Iya, Jadi iya, iya. perbaiki dulu, makanya maksudnya tenangin dulu gitu ya, tenangin Mm-mm. dulu setelah kita siap kembali baru gitu. Ya, dan quotes hari ini yang bagus dari Kang Dar itu, banyak orang itu rugi malah waktu di jam market ya, bukan di jam yang mungkin awal buka atau di akhir jam market. Itu kok Iya. bisa kan? Kalau menurut Iya, Kang Dar bagaimana sepengalaman Kang Dar? kalau misalkan sepengalaman saya, karena kan kita kan memang sudah ada teorinya ya Kang ya, yang memang saham-saham yang memang bisa dibeli sore gitu ya. Alasannya Betul, sudah betul. jelas dan kenapa saham itu besoknya ketika naik langsung jual aja gitu. Jadi kita jangan nunggu pengen lebih dari 2%, pengen lebih dari 3% gitu. Bahkan saya sendiri dan teman-teman ada yang sama-sama share ya. Jadi Mm, dia itu 30 hari terakhir itu ya dia selalu profit di IATA kan. Jadi minimal mm, 2% dia terus gitu 2%. Bahkan kalau dihitung-hitung ya dengan yang mereka swingkan, yang rencana diswingkan malah justru jadinya lebih besar daripada yang di saham ini gitu kan yang Oh, di tiap hari gitu karena memang dia udah tertanam ya mau dia naik lagi ya masa bodoh gitu kan yang penting ya target kita berarti dia udah teguh hatinya gitu ya berarti dia udah teguh hatinya mm, dan dia pengen ya sudah dia udah teguh hatinya di situ dengan target dianya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kita yang lainnya ya kenapa malah jadi banyak rugi ya itu karena kan ketika dibanding dibanding kita beli sore ataupun buat besoknya ataupun beli pagi buat mm. hari itu dibanding dengan kita jual beli pada saat market berjalan kan itu pada saat market berjalan kan dipenuhi dengan emosi ya dan Betul, fluktuatif betul. ataupun volatile gitu ya dan orang bilang itu ya scalping ataupun fast trade dan itu kan harus Mm, mumpuni juga di situ gitu kan. Misalkan mau pakai scalper, misalkan dia mau pakai apa nih ketika dia mau scalping gitu, mau pakai tentunya kan memang mungkin lihat chart ya, tapi di time frame berapa nih betul, dia lihatnya betul, gitu betul. kan misalkan. Dan dia pakai indikator apa ketika scalpingnya? Ya sudah ketika scalping misalkan pakai indikator moving average 5 misalkan ya. Kalau saya sih sendiri terkadang saya pakai MA5 jadi cukup di time frame 5 menit di ketika lewat MA5 kita beli gitu. Ketika belum dan dia masih Mm, sideways ya jangan dulu gitu. Dan nanti mm, kalau misalkan memang kita ingin kawal ya ketika di bawah MA5 ya sudah kita keluar lagi gitu. Jadi terus mm, mengikuti satu indikator aja gitu. Atau bahkan mungkin ada teman-teman yang mau pakai volume ataupun ada spike mm. eh, volume gitu atau apa ya. Yang penting teman-teman konsisten di situ sih. Dan Iya, kebanyakan iya. orang yang gagalnya itu karena apa? Dia itu ketika pengen scalping dan dia itu nggak tahu entry exitnya itu di mana. Itu yang pertama ya. Dan yang Mm, mm. kedua, mungkin ketika dia sudah beli, dia lupa untuk dijual. Lupa untuk dijual Iya, itu. entah alasannya entah alasan error aplikasi entah alasannya Ah, wah ada tamu wah ada rapat gitu kan ya kalau ah. misalkan bisa scalping jangan dipaksakan gitu kan Mm, jadi mm. cenderung karena pengen ikut-ikutan jadinya malah hilang gitu pada saat scalpingnya itu dan yang ketiga rata-rata dia itu terlalu mengharapkan untuk lebih gitu kan bahkan bagi seorang scalper itu sendiri ya taking profit 2 tick 3 tick yang penting fee terbayar pun Ah, ah. itu udah menang kan ya. Udah Udah menang. sukses dibilangnya gitu ini udah profit 1% 2% terus diikuti dan kita nggak tahu jualannya harus di mana diikuti saja akhirnya dia koreksi Mm, bahkan mm. berharapnya wah ini koreksi sesaat nih nanti juga naik lagi bahkan jadi Naik ikut tuh malah lagi. makin turun gitu. Nah, kebanyakan sih di situ dan disitulah ya memang kalau misalnya bagi teman-teman yang mau scalping ya kalau boleh saya sarankan sih tentukan dulu nih ketika kita scalping ya kita pakai indikatornya apa dulu gitu dan kita harus disiplin di salah satu indikator itu saja jadi jangan terlalu banyak juga malah jadinya nanti makin pusing gitu indikator ini wah ini udah beli tapi indikator lain loh kok udah oversold gitu kan atau udah Nah, overbought kan nggak udah sama nih. udah jual gitu akhirnya jadi malah jadi bertentangan ya gitu Mm, 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 mm. jadinya kan jadi juga gitu. Iya, Kang. Nah, ini ada teman kita nih,
ada yang tanya kalau saham BRMS dan Bumi gimana Kang? Saham BRMS dan Bumi. Kalau misalkan saya ininya ngelihatnya dari pola mungkin ya. Bisa kita lihat dari pola dulu ya. Betul. Karena kalau misalkan dari teknikal saya sederhana banget Kang. Kalau misalkan dari teknikal saya sederhana banget. Kalau misalkan dari pola di sini itu si BRMS hari ini kan dia BRMS koreksi ya. Dia koreksi dari minus 3,67%, kemudian closing dia minus 0,92%. Nah, kita ada punya salah satu metode ya. Kita punya salah satu metode, kebetulan BRMS ini masuk ke metode ini, sore tadi. Jadi si BRMS ini dia masuk kepada pola namanya pola Maxwell. Jadi kita pola kegagalan namanya. Jadi dia itu sudah mengalami gagal naik 3 hari berturut-turut. Gitu ya. Dia sudah mengalami gagal naik 3 hari berturut-turut. Nah, dan hari ini itu hari ketiganya gitu. Nah, kita itu bisa masuk di pola tersebut selama memang dia punya pola maksimal 3 hari berturut-turut dia gagal naik. Dan hari ini BRMS masuk gitu. Dan dia juga tadi terkonfirmasi dia rebound dari posisi low-nya. Gitu ya, rebound dari posisi low-nya. Nah, kalau misalkan sesuai dengan secara pola, besok ini BRMS untuk naik minimal 2% aja bisa. Gitu ya. Kalau misalkan yang tadi beli gitu ya. 2% saja itu bisa. Dan kalau misalkan besok ternyata naiknya nanti melebihi harga 228, tapi kan terlalu jauh ya. Jadi karena terlalu jauh ya mending tiap hari dulu yang tiap harian. Kalau misalkan tapi nanti ke depannya kalau misalkan dia bisa naik di atas 228 itu bagus untuk di hold beberapa hari ke depan gitu, untuk di hold beberapa hari ke depan. Ya untuk swing. Kalau misalkan untuk besok sih dari polanya besok si BRMS ini bisa hijau ke height-nya, dia bisa dikasih naik minimal 2% itu bisa dia karena dia masuk ke dalam gitu ya. Kalau misalkan dilihat secara teknikalnya kan si BRMS ini sebentar saya lihat di sini. Nah, dia ini ya kayak apa tuh? Pin bar ya, hammer kecil ya yang di bawah ya. Jadi terlihat juga dia kan ada support di sekitaran 214 sampai dengan 218 dan hari ini dia berada di area itu gitu. Jadi pas banget memang di supportnya gitu ya, pas banget di support ya pas banget dengan di supportnya. Jadi ada kemungkinan besok memang bisa naik. Dan kalau misalkan nanti ketika dia lewat di atas moving average 5 berarti itu ya lusanya masih ada kemungkinan bisa naik. Lanjut naik ya. Ya kalau Bumi kan kalau misalkan kita ngelihat dari Bumi ya, ini satu produk ya. Ya, satu saudara. Saudara. Nah, kalau misalkan kita dari Bumi, wah ini Bumi juga kayaknya memang sama-samaan ya. Sama-samaan. Nah, kompakan. Nah, ini di sini ya, Kang. Nah, ini akan lihat ada pola yang kedua kolom berwarna C2 sama CC-nya, dia kedua-duanya merah ya. Ya, kedua-duanya merah kan ini ya. Yang kedua-duanya merah. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pola ini, besok Bumi juga bisa naik. Minimal 2% bisa. Karena dia polanya ketika posisi low dengan close-nya sama-sama koreksi, ya, sama-sama koreksi, dia besoknya hijau. Kita lihat di sini. Ini dia tanggal berapa? Ini di tanggal 7 April. Dia tanggal 7 April dia low-nya itu minus 3,08 dan close-nya juga minus 3,08. Itu sama kan ya? Low sama dengan close. Besoknya dia naik sampai dengan 6,35%. Sempat nyentuh 67 gitu hanya. Iya. Ya, nyentuh 67, persentasenya 6,35%. Nah, setiap kali posisinya sama, low sama dengan close, dia besoknya naik. Ini juga di atasnya ada pola. Ini C2 sama CC-nya dia sama-sama merah, besoknya naik 6,67. Di sini kedua kolomnya dia berwarna merah, besoknya naik 6,35. Kemudian ada lagi tanggal 29 Maret ya.
dan low sama close-nya sama-sama koreksinya naik 36%. Nah, dia hampir polanya seperti itu. Nah, ini juga yang ini dia polanya hampir seperti itu. Dia sempat naik sampai 12,96. Iya, Ya, sempat cukup tinggi. 12. Betul, betul. Nah, kalau misalkan berbicara pola, besok si bumi ini bisa naik, gitu ya. Kita berbicaranya data, besok seharusnya sih si bumi ini naik sesuai dengan polanya dia, gitu. Ya, 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 ya. Berarti bumi BRMS, pertanyaannya dari Kak Miao 4938 ini ada peluang untuk naik nih. Dan sekedar mengingatkan buat teman-teman yang join live IG kita tadi, Kang Gelar sempat bocor ini saham-saham yang bagus kira-kira untuk besok. Ada IATA, ada HITS, ada BP. Nah, ini bisa nih buat teman-teman perhatiin pergerakannya besok. Nah, nggak kerasa kan udah jam berapa, lebih 4, padahal masih pingin banyak tanya ke Kang Dar. Mungkin sebagai closing Kang, ada closing statement mungkin, dan juga prediksi untuk IHSG ke depannya sepekan dan sebulan ke depan gitu. Sama mungkin ada 1 atau 2 tips gitu untuk teman-teman yang sudah join Instagram live ini, bagaimana supaya konsisten profit di market saham, Kang. Silahkan. Mungkin dari rangkuman yang tadi mungkin ya, yang dari awal, ya. yang pertama itu ketika kita mau trading itu tentunya kita harus tahu dulu nih tujuan kita beli saham tersebut itu buat apa, gitu ya. Tujuan beli saham tersebut itu buat apa? Buat trading atau buat jadi investasi gitu ya, atau buat swing gitu. Betul. Karena kalau misalkan di awalnya saja kita sudah bingung, dan nanti ketika market berjalan ya kita akan terbawa bingung juga. Ini saham mau diapain nih udah profit, ini saham mau diapain nih udah loss gitu kan. Jadi kita biar nggak bingung di awal, biar nggak bingung di akhir. Jelas di awal. Iya, harus jelas di awal. Kalau misalkan buat trading, ya ketika berhasil ya kita realisasikan gitu ya. Ketika tidak berhasil, ya kita harus segera out di situ gitu. Bukan berarti mengajarkan untuk cut loss, enggak. Karena ya ketika kita trading ya cut loss dengan profit itu sama-sama berdampingan kok gitu kan. Jadi bukan berarti anti cut loss ataupun cut loss ya. Karena ya kita trading ya kita harus siap resiko, high risk high return gitu kan. Tentunya kedua hal itu berdampingan gitu kan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua berarti ketika kita sudah menentukan nih sahamnya untuk swing dengan trading, ya tentunya di RDN sesuai dengan yang sudah kita rencanakan gitu ya. Di RDN yang sesuai dengan kita rencanakan. Kalau untuk swing ya sudah ditaruh di RDN yang untuk swing. Kalau untuk trading di RDN yang untuk yang trading gitu. Karena misalnya seperti ketika emosi kita pada saat jam market itu pasti beda dengan melihat posisi saham untuk trading, posisi saham untuk swing gitu. Jadi nggak akan bercampur-campur. Nah, kalau misalkan kedua hal itu sudah kita terapkan, ya nanti bisa berjalan tuh ke depannya. Kita tinggal menentukan kita mau pakai metode apa nih gitu kan, yang sesuai dengan style trading kita. Boleh nih teman-teman misalkan mau belajar ke sana kemari dengan teknik, misalkan ada bandarmologi, ataupun misalkan ada technical analis, ataupun misalkan dengan Kang William sendiri gitu ya, dengan Elliot gitu ya. Nah, silakan gitu. Yang terpenting adalah itu bisa nyatu dengan jiwa kita gitu. Itu bisa sesuai dengan style kita gitu. Karena ketika kita percuma, kita misalkan si A ini dia jago nih, profit terus pakai indikator tersebut. Kita belum tentu bisa seperti dia gitu. Kita belum tentu bisa seperti dia. Jadi ya itu paling yang pertama adalah tadi kita harus bisa nentuin saham tersebut buat apa, kemudian kita taruh di RDN yang memang sesuai dengan rencana kita. Yang ketiga barulah itu adalah mengembangkan skill set kita ketika kita melakukan trading gitu ya. Kita bisa belajar kemana-mana sampai menemukan style trading kita sendiri gitu. Jadi nanti dengan banyaknya kita belajar dan berlatih, ya tentunya nanti akan bisa bikin habit kita sendiri sih Kang. Jadi paling yang paling utama adalah hal yang seperti itu. Nanti kedepannya untuk hal-hal yang lainnya, untuk menambah menambah skill-skill lainnya kan itu tergantung ya. Kalau misalkan kitanya udah nyaman dengan yang ini, mau nambah
metode apapun, mau nambah pengetahuan apapun ya boleh, karena belajar itu bisa dengan siapa saja, bisa kemana saja, gitu. Dan dengan banyak belajar bukan berarti kita makin bingung, tapi justru kita makin banyak wawasan gitu. Tapi bukan berarti untuk dipakai semuanya, enggak gitu. Yang sesuai aja. Untuk ya.